Halo Happy Investor, balik lagi di acara Morning Flash tanggal 18 November. Hari ini kita akan review untuk pergerakan market kemarin dan akan preview untuk pergerakan market hari ini. Untuk pergerakan dari global, Wall Street hari ini ditutup di zona merah, dipimpin oleh Dow Jones yang melemah di level 0,58%, melemah 0,58%. Nah, ini lantaran adanya pengetatan aktivitas ya di wilayah Eropa akibat kembali naiknya angka kasus COVID-19. Sementara itu, harga minyak mentah juga kembali turun ke level terendah dalam 6 minggu terakhir. Di tengah kekhawatiran sentimen terhadap jumlah suplai yang melebihi permintaan. Kalau kita lihat dari bursa domestik kemarin ini berhasil mencatatkan kenaikan ya sebesar 0,37% dan ditutup di level 6.675. Di mana investor asing membukukan aksi jual bersih sebesar 824 miliar. Pelaku pasar ini akan lebih mencermati hasil pengumuman rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia yang akan diproyeksikan akan tetap menahan tingkat suku bunga acuan. Adapun untuk pergerakan IHSG hari ini proyeksinya akan mengalami koreksi secara teknikal ya di range 6.626 sampai 6.710. Oke, kalau kita lihat dari sisi komoditas, ini komoditasnya hampir semuanya mengalami penguatan kecuali crude oil yang mengalami pelemahan sebesar 2,97%. Naiknya kita akan lihat dari berita emiten, yaitu ada Era Jaya atau Era yang tercatat labanya itu mengalami pertumbuhan sebesar 143% pada third quarter 2021. Ini peningkatan laba bersih ini didukung oleh sejalan ya dengan penjualan neto yang melebihi 31,18 triliun atau tumbuh sebesar 34,57% year on year. Lebih detailnya lagi, ini ditopang oleh segmen telepon seluler yang memang menjadi kontribusi terbesar dari Era Jaya yang mencatatkan penguatan sebesar 43,01% secara tahunan. Sementara itu ada dari emiten Games, Golden Energy Mines, yang mencatatkan pertumbuhan kinerja pada sisi top line dan bottom line selama 9 month 21 ya, dengan membukukan pendapatan sebesar 1,05 miliar US dollar atau tercatat meningkat sebesar 34,92% year on year. Sementara itu juga beban keuangannya juga mengalami penurunan ya sebesar 12,69% menjadi 6,02 juta US dollar dalam periode yang sama. Selain itu juga ada MCOL yaitu PT Prima Andalan Mandiri Tbk yang akan membagikan dividen interim sebesar 52,59 juta US dollar atau setara dengan 749 miliar. Pemegang saham MCOL ini akan mendapatkan dividen senilai 211 untuk jadwal dividen di pasar reguler dan negosiasi akan terjadi pada tanggal 25 November 2021. Oke, kalau kita lihat dari berita domestik dan global, untuk berita domestiknya itu adalah permintaan konsumen terhadap produk-produk halal terus berdatangan dan meningkat di Indonesia. Hal ini berdasarkan data Global Islamic Finance Report, total pengeluaran masyarakat dunia untuk makanan kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal pada periode 2020 hingga 2021 mencapai 2,2 triliun US dollar, dan ini kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB ini mencapai 24,9%. Sementara itu dari global newsnya kita lihat ada penjualan retail AS yang naik 3 bulan berturut-turut pada Oktober, yang menunjukkan ini bahwa rumah tangga terus berbelanja di tengah inflasi mereka ya yang tinggi di beberapa dekade terakhir. Nilai pembelian retail secara umum naik sebesar 1,7% bulan lalu dan tertinggi dalam 7 bulan. Oke, nextnya kita ada rekomendasi untuk hari ini.
Kalau kita lihat dari indeksnya, IHSG sendiri ini kemarin ditutup menguat ya sebesar 0,37% di level 6.675. Hari ini akan diprediksi ada technical koreksi dan akan berada di range 6.626 sampai 6.710. Pergerakan sahamnya ini, pergerakan indeksnya ini membentuk evening star dan MACD-nya tuh negatif dan stokastiknya tuh downtrend. Untuk emitennya, kita hari ini merekomendasikan MPP Matahari Putra Prima yang kemarin menguat sebesar 9,7% dan ditutup di level 565. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 690 dan stop loss-nya di 540. Pergerakan sahamnya membentuk Morningstar, MACD-nya ini kita lihat positif dan stokastiknya juga golden cross. Next-nya ada ASI, PT Astra International Tbk, yang kemarin ditutup menguat sebesar 1,21% dan ditutup di level 6.250. Rekomendasinya buy dengan target price-nya ini di level 6.450 dan stop loss-nya di 6.200. MACD-nya positif dan stokastiknya juga uptrend. Next-nya ada Indika Energi, ini yang menguat sebesar 2,48% dan ditutup di level 1.650. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 1.700 dan stop loss-nya di 1.640. Pergerakan sahamnya membentuk Morningstar, MACD negatifnya sudah mulai mengecil dan stokastiknya oversold. Next-nya ada Era Jaya Sembada yang kemarin menguat sebesar 2,29%, ditutup di level 670. Rekomendasinya buy dengan target price-nya di 710 dan stop loss-nya di 660. Pergerakan sahamnya ini membentuk breakout triangle dengan MACD positif dan stokastiknya uptrend. Jelas ini ada BSDE dari properti, ini menguat 1,25% dan closingnya di level 1215. Ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 1285 dan stop loss-nya di 1200. Pergerakan sahamnya membentuk breakout cup and handle, MACD-nya positif dan stokastiknya uptrend. Sekian dari kami, selamat pagi.